Assalamualaikum teman-teman, welcome to Cinta Story Channel. Part 12, istri saya jadi pelakor. Oh ya, buat teman-teman yang belum subscribe, dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya, biar kalian dapat updatean cerita selanjutnya dari Cinta Story. Jangan lupa share dan juga komentar di bawah ya. Part 12. Apa kamu gak sadar apartemen ini punya siapa? Kamu gak lupa ingatan kan? Sekarang aku minta kamu dan wanita ini keluar dari sini. Kalian serasi, karena sampah memang cocok dibuang di tong sampah. Sekarang keluar. Aku bilang keluar, balas Sarah dengan tegas. Sarah, aku ini masih suami kamu. Harusnya kamu usir dia. Hubungan kita hancur karena dia. Ucap Rendra menunjuk ke arah Rafa dengan kesal. Dia benar-benar tak berkutik melihat sikap Sarah yang tangguh. Tidak seperti dulu lagi. Bahkan Sarah berani mengusirnya dan membuatnya merasa malu. Gak salah. Hubungan kita hancur bukan karena Rafa, tapi karena kamu. Kamu yang sudah menghancurkan semuanya. Andai kamu setia, semua tidak akan seperti ini. Sekarang keluarlah. Aku tidak ingin bertemu kamu lagi. Aku tunggu surat cerai kita. Sarah pun mulai mendorong Rendra, hingga Rendra pun keluar dari sana. Kemudian Sarah melihat ke arah Anggi yang masih tidak tahu malu berada di dalam sana. Kamu mau aku usir, paksa, atau keluar sendiri? Tanya Sarah dengan tegas. Aku mau keluar kalau Rafa ikut sama aku, balas Anggi dengan angkuh. Aku ambil bajuku dulu, setelah itu kita pergi dari sini. Rafa pun langsung mengambil bajunya lalu memakainya, kemudian menghampiri Anggi. Sebenarnya dia ingin tetap tinggal di sana, tapi dia tidak ingin Sarah semakin mendapat masalah, karena dia tahu Anggi pasti akan membuat ulah lagi jika dia tidak mengikutinya. Bukannya takut, tapi dia melihat Sarah lelah menghadapi Rendra dan Anggi. Anggi tersenyum. Karena Rafa tetap tidak berubah, masih selalu mau mengikutinya. Sementara Sarah diam saja menatap Rafa yang akhirnya pergi bersama Anggi. Hingga yang tersisa hanya Narah yang menemani Sarah. Sarah menghela nafas, lalu duduk di tepi kasurnya. Dia merasa menang, tapi melihat Rafa pergi bersama Anggi tanpa perlawanan, membuatnya merasa kalah. Sar, aku yakin tadi itu Rafa masih mau di sini sama kamu. Dia mungkin terpaksa mengikuti Anggi pulang. Ucap Nara yang mencoba menenangkan sahabatnya. Gak apa-apa. Aku yakin Rafa bisa mengatasi masalah mereka sendiri. Kalau aku lihat, Anggi sepertinya tidak mau pisah dengan Rafa. Bahkan walaupun dia sudah mengira aku tidur dengan Rafa. Sarah pun langsung melihat ke layar handphonenya. Ada pesan dari Rafa yang masuk. Maaf Sarah, aku harus pergi. Aku gak mau Anggi bikin kamu susah jika berlama-lama. Kita ketemu nanti. Sarah hanya membaca pesan itu tanpa membalasnya. Lupakan saja mereka untuk sementara. Aku lihat kamu lelah, istirahatlah. Pinta Nara yang dijawab anggukan oleh Sarah. Beberapa saat kemudian, Sarah memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Dia ingin memastikan surat rumah dan aset pribadinya aman. Entah kenapa dia berpikir Rendra mungkin akan hilaf mengambilnya di rumah itu. Karena dia pernah mendengar dari cerita orang, kalau suami yang selingkuh biasanya akan serakah juga dengan harta. Rendra memang termasuk orang berpunya, tapi tetap saja semua harta yang mereka miliki saat ini juga termasuk milik Sarah. Sebagian masih atas nama Rendra, dan sebagiannya lagi atas nama Sarah. Untung saja dulu Sarah mengubah sebagian harta mereka menjadi namanya, termasuk apartemen. Kalaupun nanti Rendra juga mengusirnya dari rumah itu, Sarah masih bisa tinggal di apartemen.
Sarah memarkir mobilnya, kemudian masuk ke dalam rumah itu dengan perasaan sedikit khawatir. Benar saja, Rendra ada di sana langsung menyambutnya. "Aku tunggu kamu dari tadi," ucap Rendra yang berdiri tepat di hadapan Sarah. "Gak ada lagi yang perlu kita bicarakan. Aku kesini untuk mengambil barangku, dan kita bisa cerai secepatnya," balas Sarah dengan sikap dingin. "Mari kita mulai lagi dari awal, Sarah. Aku sudah selingkuh dari kamu, dan kamu juga sudah membalasnya. Aku mau kita saling memaafkan dan mulai dari awal lagi," pinta Rendra sangat berharap. "Enggak, aku mau kita tetap cerai," balas Sarah dengan tegas, kemudian berjalan ingin ke kamarnya. Dia merasa tidak adil jika memaafkan Rendra yang benar-benar sudah tidur dengan wanita lain, sementara dia tidak selingkuh. "Jangan, Sarah. Aku masih sayang sama kamu. Aku yakin kamu juga masih punya perasaan sama aku." "Enggak," ucap Sarah tegas dan tetap berjalan menuju kamarnya. Sementara Rendra langsung menghalangi jalan Sarah, lalu berlutut memohon. "Aku mohon, Sarah. Aku akan berubah. Aku janji. Aku minta kamu juga tinggalin Rafa. Aku benar-benar tidak akan berhubungan dengan Anggi lagi. Aku serius. Bangun. Jangan seperti anak kecil begini." "Enggak. Kalau kamu gak mau, lebih baik aku mati aja. Aku mohon, Sarah, kita mulai dari awal lagi dengan kehidupan yang baru. Aku yakin kita bisa bahagia. Setelah aku pikirkan, aku gak rela pernikahan kita hancur karena orang lain. Aku sadar sekarang." "Baiklah, kita mulai lagi dari awal. Aku akan coba percaya. Kita mulai lagi kehidupan kita yang baru. Tapi kamu harus ingat, kalau kamu masih sama, kamu tanggung sendiri akibatnya," ucap Sarah yang akhirnya memberikan kesempatan kedua untuk suaminya. Dia merasa semua orang berhak mendapatkannya, dan semua orang bisa berubah. "Makasih sayang, aku cinta sama kamu." Rendra langsung bangkit, kemudian memeluk Sarah dengan perasaan lega dan senang. "Maafkan aku, Rafa. Mungkin ini yang terbaik untuk pernikahan aku. Aku yakin kamu juga akan bisa mencintai Anggi, dan Anggi akan berubah kalau dia benar-benar takut kehilangan kamu. Maafkan aku," ucap Sarah dalam hati saat berada dalam dekapan Rendra. Rendra terlihat sangat berubah. Setiap hari dia menyiapkan sarapan untuk Sarah. Dan apapun dia lakukan untuk membuat Sarah bahagia. Dia menjadi lebih romantis dibandingkan sebelumnya. Hingga Sarah akhirnya merasa kalau Rendra sudah berubah dan sangat mencintainya. "Sayang, aku berangkat ya. Kalau ada apa-apa telepon aku. Kamu di rumah baik-baik ya," ucap Rendra yang dijawab anggukan oleh Sarah. Rendra pun mencium kening istrinya itu, lalu berangkat ke kantornya. Sepertinya Rendra sekarang tidak seperti yang dulu. Bahkan sebelum dia selingkuh, dia tidak seromantis akhir-akhir ini. Sepertinya dia benar-benar berubah, ucap Sarah dalam hati sambil tersenyum. Beberapa saat kemudian, Sarah mendapatkan pesan dari Rendra. "Sayang, aku baru nyampe di kantor. Oh iya, aku ada meeting sore ini,
Jadi mungkin aku pulang lebih sejam dari jam pulang kantor ya. Jam 6 aku udah di rumah. Sarah akhirnya merasa sangat yakin dengan suaminya itu. Karena sejak mereka berbaikan, Rendra selalu mengabari dia, hingga membuat Sarah merasa lega tanpa harus curiga lagi seperti dulu. Iya, gak apa-apa. Semoga kerjaannya lancar. Amin, balas Sarah. Amin, makasih sayang. Sekitar jam 4 sore, Rendra ingin keluar dari kantor lebih cepat. Kalau ada yang cari saya, bilang saya lagi ada meeting sore ini ya. Meetingnya mendadak hari ini, jadi gak ada di jadwal, ucap Rendra memberitahu sekretarisnya. Baik pak, ucap wanita itu. Rendra pun merapikan mejanya, kemudian bergegas keluar dari kantor. Tersebut. Dia mengendarai mobilnya menuju sebuah hotel, lalu mengetuk pintu kamar hotel tersebut. Hai sayang, ucap seorang wanita yang menyambutnya dengan senyuman menggoda. Hai sayang, aku sudah kangen berat, ucap Rendra yang kemudian memeluk wanita itu lalu masuk ke dalam kamar tersebut dan menutup pintunya.